Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi yang menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Alam Melayu tu daripada Tanah Melayu sampai ke Taiwan. Itu menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik. Kalau kita tengok pada peta ni nampak dia punya keluasan kawasan tu daripada sini sampai sini. Semua ini adalah alam Melayu. Nah, teman-teman, kemarin kan atau video sebelumnya saya sudah menyebutkan atau sudah menjelaskan asal dari istilah alam Melayu. Nah, sekarang saya mau membahas sedikit tentang konsep alam Melayu yang mencakup Taiwan, New Zealand, Solomon, Vanuatu, Fuji, bahkan sampai ke Papua New Guinea. Jujur ya, saya masih nggak paham dengan konsep alam Melayu yang mencakup negara Taiwan sampai ke New Zealand, Fuji, Vanuatu, Solomon, dan juga Papua New Guinea sendiri. Padahal kalau kita bedah lagi, itu negara seperti Papua, Papua New Guinea, Fuji, Vanuatu, Solomon itu sudah masuk ras Melanesia, bukan lagi alam Melayu. Karena dari kulit saja, warna kulit saja, dan juga adat istiadat, bahasa, itu sudah 180 derajat berbeda dan hampir tidak ada kaitan sejarah yang membuktikan ras Melanesia ini ada kaitan dengan suku Melayu di Selat Malaka. Dan lagi, kalau kita berpikir secara normal, di tahun-tahun ini atau di tahun 21 senturi ini, kita sudah tidak bisa lagi menggunakan istilah yang namanya Austronesia, Melanesia, atau bahkan alam Melayu. Kenapa? Karena kita detik ini, saat ini, itu adalah negara yang berbeda dan kita mempunyai latar belakang kebudayaan, kebiasaan yang berbeda juga. Jadi, kalau ada profesor dari Malaysia menyebutkan alam Melayu yang mencakup Taiwan, New Zealand, dan negara-negara di timur, yaitu seperti Solomon, Fuji, Vanuatu, bahkan Papua New Guinea sendiri, itu sudah nggak bisa dimasukkan akal lagi ya. Sepertinya konsep alam Melayu tidak dikenal oleh orang Indonesia. Betul, memang tidak dikenal di Indonesia. Dalam pelajaran siswa Malaysia tadi, konsep alam Melayu bertumbuh pada geografi, bahasa, dan budaya. Tapi satu hal yang disembunyikan sebetulnya, konsep alam Melayu juga berbasis pada ras Melayu. Jadi sebetulnya ini konsep ini rasis, cuma kan di situ nggak disebut basisnya juga ras. Nah, secara ilmiah, ras ini tidak ada. Kalau Melayu aja yang menganggapnya ada, tapi ras Melayu sebetulnya secara ilmiah tidak dikenal. Kaum Melayu di Malaysia percaya soal ras itu, makanya ada istilah Mahawangsa Melayu. Kita sangat bertanya-tanya ya, kenapa Malaysia sampai detik ini itu nggak bisa move on dari yang namanya alam Melayu atau lingua franca atau apapun itu ya. Yang kalau kita dengar kata-kata alam Melayu atau lingua franca itu sudah bukan lagi tentang membanggakan atau mengunggulkan negara sendiri ya, tapi sudah menyeret harga diri negara-negara yang berada di naungan Nusantara, contohnya Indonesia sendiri. Begini, konsep alam Melayu itu kan berdasar ras Melayu, bahasa Melayu, budaya Melayu. Nah, adanya ras Melayu kan masih menjadi perdebatan. Itu kan zaman penjajahan dulu konsep ras Melayu itu. Nah, sekarang kan udah nggak ada secara ilmiah. Nah, tinggal budaya Melayu. Nah, budaya Melayu pun belum jelas batasnya. Misalnya apakah Borobudur, Majapahit, Bali disebut sebagai budaya Melayu, kan tidak bisa.
Makanya untuk mempertahankan nostalgia, mempertahankan konsep alam Melayu, bahasa Melayu amat penting. Terus kalau profesor dari Malaysia ini menyebut alam Melayu yang mencakup Taiwan, Fuji, New Zealand, Solomon, Vanuatu, dan juga Papua Nugini, saya juga beranggapan kalau negara berdaulat atau negara sistem kenegaraan saat ini yang berdaulat itu sudah tidak bisa lagi bisa diganggu gugat oleh konsep-konsep apapun, termasuk alam Melayu sendiri. Karena kalau kita mendengar Melayu atau alam Melayu, pikiran kita langsung tertuju dengan bahasa atau warna kulit ya. Ambil saja contoh ya, di Pulau Jawa sendiri. Di Pulau Jawa itu ada suku yang namanya suku Jawa, Sunda, Betawi, Madura, Samin, terus juga Osing, Bawean, suku Karimun, dan banyaklah banget lah. Kita ambil contoh di Jawa, suku Jawa. Sunda yang berada di Pulau Jawa itu sudah tidak bisa lagi atau sudah sangat tidak bisa kita masukkan ke ras Jawa, padahal itu berada di Pulau Jawa, karena masing-masing dari suku atau ras yang berada di Pulau Jawa itu mempunyai kedaulatan atau mempunyai harga diri yang notabene itu sejajar dengan suku yang lain, tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dimasukkan ke suku-suku yang lain. Sama seperti alam Melayu yang sekarang menjadi konsep yang sangat fundamental di Malaysia. Negara-negara seperti Taiwan, New Zealand, dan negara-negara yang berada di timur, Solomon, Fuji, Vanuatu, itu sudah tidak lagi bisa kita sebut alam Melayu atau Austronesian, karena kita berada di zaman yang modern, yang notabene itu mempunyai kedaulatan yang tidak bisa diganggu gugat dengan cara apapun, meskipun maksud dari konsep alam Melayu itu untuk membanggakan Malaysia. Mungkinkah membangkitkan lagi nostalgia alam Melayu itu di zaman sekarang? Saya kira sulit, itu kan sudah berabad-abad lampau ya. Namanya juga nostalgia ya, yang diingat kan cuma yang hal-hal yang indah. Dulu antara kerajaan-kerajaan di Melayu pun saling berperang loh. Kemudian juga kerajaan Jawa seperti Majapahit, Singaparna itu kan menguasai semenanjung Melayu. Jadi konsep Melayu itu sekarang tampak indah, tapi realitasnya dulu ya tidak begitu, kan gitu. Yang lebih penting lagi, nostalgia itu sudah hancur, lenyap setelah bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa kebangsaan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa pengantar di pendidikan, dan sebagainya. Adapun bahasa Melayu di Malaysia kan sudah terpinggirkan. Bahasa Melayu di sana kan tidak menjadi pengantar di kampus, cuma 1-2 mungkin kampus yang pakai, mayoritas kan pakai bahasa Inggris. Nah, dengan situasi seperti itu lama-lama ya bahasa Melayu di sana ya bisa pupus atau lenyap lah, hilang, paling tinggal sebagai bahasa sehari-hari. Kita itu orang yang modern. Sebaik-baiknya orang modern itu pasti harus mempunyai yang namanya toleransi, tenggang rasa, saling menghormati, dan lain-lain. Jadi kalau konsep alam Melayu ini diperuntukkan untuk membanggakan satu suku yang berada di Malaysia, yaitu suku Melayu, itu sudah sangat salah total, karena yaitu tadi masing-masing suku, ras, negara itu mempunyai kedaulatan yang notabene itu sama seperti Malaysia. Jadi kalau Malaysia itu mengklaim negara lain adalah bagian dari alam Melayu, ini sudah sangat salah total. Yang jelas alam Melayu itu cuma ilusi, nostalgia. Di Indonesia yang berkembang adalah kebudayaan dan peradaban Indonesia sekarang loh, bukan Melayu.
kebudayaan Melayu hanya sebagai kebudayaan daerah kalau di Indonesia. Nah, secara nasional yang berkembang ya kebudayaan Indonesia, yang ada adalah film Indonesia, misalnya sastra Indonesia, seni Indonesia, dan sebagainya. Orang Indonesia kan kreatif. Orkes Melayu pun sudah diubah menjadi dangdut loh. Orkes Melayu sudah kuno, instrumennya terbatas, akhirnya kan direvolusi menjadi dangdut yang lebih modern karena sudah dicampur dengan musik rock. Dan itulah yang berkembang di Indonesia sekarang. Dan kenapa sih saya di sini itu sangat keras banget menolak yang namanya konsep ala Melayu, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu atau bahkan serumpun dengan Malaysia itu, ya itu tadi, karena kita itu berada di zaman modern ya. Kita mempunyai kedaulatan yang tertulis di majelis-majelis tinggi internasional sekelas PBB atau United Nation itu. Jadi kalau zaman sekarang kita masih menggunakan istilah-istilah yang zaman yang dulu seperti Austronesian, ala Melayu atau apapun itu sudah sangat melukai kedaulatan yang tertulis di majelis-majelis internasional. Apalagi konsep ala Melayu ini itu sudah tidak bisa lagi kita lihat untuk kebaikan bersama. Kita sudah melihat konsep Melayu ini hanya untuk membanggakan orang-orang yang berada di Malaysia. Itu yang kami lihat dari konsep ala Melayu. Kalau kita menerima konsep ala Melayu yang berada di Indonesia, sama artinya kita itu tidak menghargai atau tidak membanggakan dari mana atau siapa jati diri kita. Saya orang Jawa dan saya juga nggak bisa disebut Melayu di sini karena saya adalah Jawa, sama seperti Sunda. Meskipun di Pulau Jawa itu juga tidak bisa lagi menjadi bagian dari suku Jawa. Karena Sunda di sini mempunyai kedaulatan yang sama seperti suku Jawa. Dan suku Jawa itu sejajar dengan suku Melayu. Jadi kalau Melayu mengklaim alam Melayu itu Indonesia itu bagian dari alam Melayu, itu sama saja kita atau saya mengingkari jati diri saya sebagai orang Jawa dan negara Indonesia yang berdaulat. Inilah penjelasan saya kenapa kita atau saya itu sangat tidak bisa mengambil atau menerima konsep alam Melayu yang selalu digaungkan oleh para cendekiawan Malaysia. Sekian video dari saya. Semoga teman-teman juga bisa mengambil kesimpulan atau pembelajaran. Kalau ada tambahan atau kekurangan dari saya itu boleh Anda komen. Kalau ada kesalahan kata atau pemikiran itu murni dari kesalahan saya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.